Alasan yang paling tepat mengenai penentuan generasi pesawat terbang sampai saat ini masih diperdebatkan. Pergeseran generasi dalam pesawat jet tempur terjadi ketika inovasi teknologi tidak dapat dimasukkan ke dalam pesawat yang ada melalui proses upgrade. Ide untuk mengklasifikasikan generasi pesawat terbang hanya berlaku untuk pesawat tempur jet, bukan untuk pesawat tempur yang digerakkan dengan baling-baling. Ide ini muncul pada tahun 1990-an untuk menyesuaikan peningkatan lompatan dalam kinerja pesawat jet tempur yang dihasilkan melalui kemajuan besar dalam desain pesawat, avionik, dan sistem senjata. Nah, berikut ini adalah generasi jet tempur dari masa ke masa. Jet tempur generasi pertama seperti F-86, MiG-15, atau MiG-17 memiliki sistem avionik dasar tanpa radar atau tindakan pencegahan perlindungan diri, dan dipersenjatai dengan senapan mesin atau meriam serta bom dan roket yang tidak terarah. Karakteristik umum dari pesawat tempur generasi ini adalah bahwa mesin jet tidak memiliki afterburner, dan pesawat beroperasi dalam kecepatan subsonik yaitu kurang dari 402 km per jam. Pesawat tempur generasi kedua memperkenalkan radar udara ke udara, inframerah dan peluru kendali semi-aktif, serta penerima peringatan radar ke dalam pesawat. Beberapa contoh pesawat generasi kedua ini seperti F-104, F-5, MiG-19, dan MiG-21. Pesawat tempur generasi ini juga menggabungkan kemajuan dalam desain mesin dan aerodinamis, yang memungkinkan mereka mencapai dan mempertahankan kecepatan supersonik dalam penerbangan datar. Selama periode ini, meskipun pertempuran udara ke udara masih dalam jangkauan visual, rudal yang dipandu radar mulai memperluas jangkauan pertempuran. Jet tempur generasi 3 ini memperlihatkan peningkatan dalam kemampuan manuver dan peningkatan signifikan pada sistem avionik dan sistem senjata. Generasi ini juga merupakan embrio dari jenis pesawat tempur multi-role atau multi-peran seperti MiG-23, F-4, dan Mirage 3. Radar Doppler mendukung kemampuan lockdown-shutdown, dan pilot dapat menggunakan helm HMS atau helm mount sight dan menargetkan pesawat lain dengan hanya melihatnya lalu menembak atau yang disebut dengan off-ball sight, dan juga dilengkapi peluru kendali frekuensi radio semi-aktif seperti AIM-7 Sparrow dan AA-7 Apex. Perubahan besar yang dibawa oleh pesawat generasi ini adalah tidak perlu lagi mendapat lawan secara visual untuk menetralisir mereka dan menguasai udara. Antara tahun 1970-an dan 80-an, tampaknya sudah terlihat tren peningkatan avionik seperti tampilan head-up dan desain aerodinamis yang dioptimalkan. Dilanjutkan dengan pengembangan pesawat tempur fly-by-wire seperti MiG-29, Su-27, F-18, F-15, F-16, dan Mirage 2000. Sebagian besar pesawat tempur generasi 4 ini memiliki kemampuan untuk beralih peran dari udara ke udara menjadi udara ke darat. Berbeda dengan pesawat berperan khusus sebelumnya, sehingga mengaburkan perbedaan antara kontrol udara dan misi serangan. Istilah generasi keempat setengah ini muncul karena adanya upaya untuk menekan biaya untuk keperluan militer. Dengan mengubah rancangan generasi keempat yang sudah ada dengan hanya mengubah atau menambahkan beberapa bagian, membuat jet tempur ini tidak bisa naik peringkat ke generasi 5 dan hanya naik setengah peringkat saja, yaitu menjadi 4,5, karena tidak ada perubahan total dalam rancangannya. Akan lebih hemat biaya jika hanya merubah beberapa bagian, menambahkan bahan penyerap radar, mesin yang dikendalikan vektor dorong, kapasitas pengangkutan senjata yang lebih besar untuk memperluas jangkauan pesawat tempur generasi keempat. Contohnya Hornet, Eagle, dan Planker. Intinya, daripada merancang pesawat baru yang butuh biaya besar, mending rancangan yang sudah ada dimodifikasi. F-18A Super Hornet adalah contoh pesawat tempur generasi 4,5 yang berevolusi dari pesawat generasi keempat.
Penambahan radar Active Electronically Scan Array atau AESA adalah kemampuan tempur yang mengubah permainan yang cukup signifikan bagi fighter yang dirancang ulang ini untuk bisa dianggap sebagai generasi mereka sendiri, yaitu peringkat generasi 4,5. Beberapa pabrikan merancang platform baru seperti Eurofighter Typhoon, SAB JAS 39 Gripen, dan Dassault Rafale yang menggabungkan banyak karakteristik canggih generasi 4,5. Kemajuan dalam teknologi komputer dan tautan data juga memungkinkan pesawat tempur generasi 4,5 ini untuk diintegrasikan ke dalam ruang pertempuran sentris jaringan, di mana pesawat tempur memiliki cakupan yang jauh lebih besar untuk melakukan misi multi-role atau multi-peran. Sebagai contoh, radar AESA memungkinkan pesawat tempur untuk melakukan fungsi peringatan dini dan kontrol lintas udara yang terbatas. F-22 Raptor yang diperkenalkan pada tahun 2005 dianggap sebagai pesawat tempur generasi berikutnya, yaitu generasi kelima. Segera menyusul adalah desain pesawat seperti F-35 Joint Strike Fighter, Sukhoi PAK-FA, serta Chengdu J-20 China yang juga bisa masuk dalam generasi ini. Peningkatan kuantum dalam hal daya rusak dan kemampuan bertahan telah menjadi persyaratan kualifikasi untuk mencapai perubahan generasi ke generasi kelima. Kemajuan dari pesawat tempur generasi sebelumnya, termasuk teknologi Nose to Tail Low Observable atau teknologi siluman, sebagai bagian dari desain pesawat yang membuat hampir tidak mungkin bahkan pesawat tempur generasi 5 lainnya untuk mendeteksi mereka. Peningkatan kesigapan dalam kesadaran situasional melalui sensor multispektral yang terletak di semua aspek badan pesawat memungkinkan pilot untuk melihat melalui badan pesawat tanpa harus menggerakkan pesawat tempur untuk mendapatkan gambar 360 derajat. Inilah yang meningkatkan kemampuan pesawat untuk menggunakan rangkaian senjatanya untuk menyerang dan menetralisir musuh tanpa musuh menyadari ancamannya. Pesawat-pesawat ini juga diciptakan berjejaring yang memungkinkan mereka menerima, berbagi, dan menyimpan informasi untuk meningkatkan gambaran ruang pertempuran. Kemampuan tempur generasi kelima sebagian besar ditentukan oleh perangkat lunak mereka, dan itu akan menjadi pengembangan berkelanjutan dari perangkat lunak mereka yang akan memastikan mereka untuk mempertahankan keunggulan terhadap ancaman yang berkembang. F-35 memiliki lebih banyak perangkat lunak dari pesawat tempur udara lainnya, yaitu dengan 7 juta baris kode di pesawat dan 7 juta baris kode lagi di sistem darat pendukung. Contoh kompleksitas dan kejanggihan perangkat lunak F-35 adalah bahwa ia menggunakan sekitar 100 kali jumlah parameter daripada yang dilakukan pesawat tempur generasi keempat untuk menentukan potensi ancaman. Pada akhirnya, pesawat generasi kelima memungkinkan pilot untuk mempertahankan keunggulan atas musuh. Ini memberikan peluang lebih besar untuk kemampuan bertahan yang bila dikombinasikan dengan daya rusak yang efektif akan mampu memastikan dominasi ruang pertempuran.